Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ayat-ayat ini di antara hadis tentang ayat-ayat di awal surah Al-Mu'minun pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang akhlak Nabi. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Jadi akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Kemudian Aisyah membaca qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai beberapa ayat berikutnya sebagai penjelas bahwa akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Artinya begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berperilaku seperti apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an, di antaranya yang disebutkan di dalam surah, di awal-awal surah Al-Mu'minun. Ada riwayat lain dan sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah berfirman kepada surga, berbicaralah. Maka surga itu mengucapkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai ayat-ayat berikutnya. Yang dari beberapa penjelasan hadis itu dengan tanpa mengecilkan perbedaan pendapat yang mendhaifkan atau tidak, tapi ada penjelasan bahwa beberapa sifat penting harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman jika mereka menginginkan firdaus. Maka Allah berfirman qad aflahal mu'minun. Fa qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah qad fazu wa sa'idu wa hasalu 'alal falah. Mereka adalah orang-orang yang menang. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan al-falah, ya, keberuntungan. Siapa? Wahum al-mu'minun. Orang-orang yang beruntung ini adalah orang yang beriman. Maka iman itu menjadi syarat pertama untuk mendapatkan keberuntungan. Karena kalau tidak ada iman, maka sebaik apapun amal seseorang tidak ada gunanya.
orang melakukan perbuatan baik menjadi berpahala kalau pelakunya adalah orang beriman. Seberapa banyak infak dan sedekah membantu orang miskin diberikan, tetapi kalau pelakunya bukan orang beriman, maka tidak ada gunanya. Maka yang disebutkan pertama adalah beruntunglah siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Bahkan orang yang beriman itu meskipun lemah imannya, tetap dia menjadi orang baik karena imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, termasuk kuat imannya, lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tapi beliau mengatakan wa fi kullin khairun, dan masing-masing orang beriman ini baik yang imannya kuat atau lemah tetap memiliki kebaikan. Jadi orang beriman itu bagaimanapun juga dia tetap memiliki nilai kebaikan. Sekali lagi karena memang amal soleh itu disebut amal soleh kalau pelakunya adalah mukmin. Sehingga disebutkan pertama yang beruntung itu siapa? Al-mu'minun. Barulah kemudian dijelaskan orang beriman yang seperti apa. Al-muttasifuna bihadhil awsaf, yaitu orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Ayat ini pun kalau kita rinci ada dua, orang beriman yang sholat. Karena banyak orang mengaku beriman tapi tidak sholat. Sholat oleh rasalat koncone akeh. Jadi tapi mereka mengatakan mukmin. Maka orang beriman yang beruntung itu yang mendirikan sholat, kemudian sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Dan qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, khashi'un artinya khaifuna sakinun, orang yang takut dan tenang. Jadi mereka mendirikan sholat dengan penuh ketenangan dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza ruwiya an Mujahid, demikian pula diriwayatkan dari Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Zuhri wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-khusyu'u, khusyuk itu adalah khusyu'ul qalbi. Jadi yang dimaksud khusyuk itu adalah khusyuk hati. Jadi bukan badan, ya. Ketenangan bukan ketenangan badan, tapi ketenangan dan ketundukan yang ada di dalam hati. Maka disebutkan di sini qala Ibrahim An-Nakhai wa qala Al-Hasan Al-Basri, karena khusyu'uhum fi qulubihim, bahwa kehusyuan mereka itu ada di dalam hati. Karena kehusyuan ada dalam hati, faghaddu bidzalika absarahum, maka kehusyuan yang ada dalam hati itu membuat pandangan mereka menunduk, wa khafadul janah, dan mereka merendah. Jadi menunduknya pandangan, perasaan rendah itu disebabkan karena adanya kekhusyuan di dalam hati. Wal khusyu'u fis shalah, nah sedangkan khusyuk di salat seperti itu, innama yahsulu biman farragha qalbahu laha, itu bisa dicapai oleh orang yang mengosongkan hatinya dari segala sesuatu hanya untuk sholat saja. Jadi bagaimana kita khusyuk ketika sholat, maka hati itu kosong dari urusan yang lain-lain. Sehingga kita temukan banyak hadis, diantaranya apa?
kalau sudah disuguhkan makanan, kemudian bersamaan dengan iqomah, kemana dulu? Makan. Supaya apa? Supaya sholatnya tidak kepikiran. Tidak mikirin. Orang mengatakan loh, begitu berarti kan makan lebih penting dari sholat itu. Mendahulukan makan daripada sholat. Justru mendahulukan makan itu karena mengagungkan sholatnya, supaya sholatnya tidak terganggu. Mendahulukan makan itu bukan berarti lebih mengutamakan makan dari sholat, menjaga keagungan sholat itu loh. Karena kalau dipaksa kemudian sholat dulu, maka keagungan sholat menjadi gugur. Kenapa? Karena yang sholat kemudian otaknya tidak serius di dalam sholatnya. Toh itu juga tidak terjadi tiap hari. Masuk tiap adzan pas subuhan. Nah, zuhur adzan pas subuhan, isya pas subuhan, itu kan sengaja masuk warung pas adzan. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, termasuk tidak sholat dengan menahan al-akhbathan. Dua hal yang membatalkan baik yang jalan lewat depan maupun belakang. Mau sudah azan hampir komat kok perut tiba-tiba mules, ya sudah selesaikan dulu. Itu juga tidak tiap azan mules, ruqyah gitu ya. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, jadi bahwa bagaimana di antara cara bagaimana khusyuk itu dapat di dalam sholat, bahwa khusyuk fis shalah innama yahsulu biman farraga qalbahu laha. Orang yang mengosongkan hatinya hanya untuk sholat, wastaghala biha amma adaha, dan menyibukkan diri dengan sholat itu kemudian melupakan atau menghilangkan yang lain, wa atharaha ala ghayriha, dan lebih mementingkan sholat dibanding yang lain-lain. Jadi ketika sudah masuk sholat, ketika sudah takbir, maka yang lain itu menjadi tidak penting lagi. Serius, fokus hanya di dalam sholat. Itu baru khusyuk itu didapatkan. Maka banyak hadis-hadis yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencapai khusyuk, termasuk bagaimana kalau ada makanan, bagaimana ketika menahan kencing atau menahan buang angin, bagaimana, itu kan semua ada. Supaya ketika kita sholat, hati kita yang betul-betul sudah siap masuk dalam sholat, tidak dipengaruhi yang lain-lainnya. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, bahwa disebutkan di dalam penjelasan tafsir ini, wa atharaha ala ghairiha wa hina idzin, maka ketika itu takunu rohatan wa qurrata ainin, salat itu menjadi sesuatu yang menenteramkan dan menyejukkan hati. Jadi salat itu menjadi sesuatu yang menenteramkan dan menyejukkan hati. Kenapa? Karena nikmat, ya, merasakan nikmat ketika salat dengan khusyuk. Intinya setidaknya orang yang salat itu dia sadar bahwa dirinya sedang salat. Ketika rukuk dia tahu bahwa sedang rukuk. Dia sadar ketika membaca tasbih. Ketika sujud begitu. Ketika berdiri dia sadar dengan bacaan imam, mendengarkan. Karena kadang-kadang mungkin ada orang yang sholat tapi dia tidak sadar kalau dia sholat itu. Dia berdiri itu dia tidak sadar, tahu-tahu sudah salam. Jadi ketika tadi itu kemana itu? Maka paling tidak orang sholat itu dia sadar bahwa dia sedang sholat, dia sedang berdiri, dia membaca Al-Fatihah itu sadar. Tidak lalai, tidak kemana-mana. Meskipun banyak saran di antara cara khusyuk itu dengan memahami apa yang dibaca, tapi juga tidak harus begitu. Kalau kita berjamaah, kita dengar bacaan imam, ya dengarkan saja, ikuti dengan mendengarkan.
Karena tidak semua orang kemudian bisa dipaksa untuk paham. Kalau dipaksa juga repot. Begitu imam baca satu ayat, otak apa artine kuwi ya. Sampai imam rukuk sik mikiri artine tadi itu. Jadi malah tidak ngikuti bacaan imam. Jadi sadar ya, dengan sadar bahwa posisi sedang sholat, posisi sedang ruku, sedang baca tasbih dan selanjutnya. Dan di dalam hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i an Anas, dari Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Jadi dijadikan cintaku itu pada tiga. Satu, at-tibu, wangi-wangian. Jadi tidak asing lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka pada wangi-wangian. Dan ini pelajaran juga bahwa dalam bermuamalah sesama manusia, buatlah orang nyaman di sekitar kita tanpa terganggu bau apa sajalah. Karena kita juga nyaman ya ketika kita berdiri atau duduk di samping kita orang ini harum gitu ya. Jadi kita juga akan terganggu kalau yang di samping kita ini tidak karu-karuan ya. An-nisa yang kedua, an-nisa, bahwa an-nisa dalam riwayat disebutkan bahwa ad-dunya mata, ya, dunia ini mata, dan sebaik-baik mata dunya adalah al-mar'ah, istri yang salihah. Rasulullah SAW mencintai an-nisa, mencintai istri-istri beliau yang semuanya adalah mata, khairu mata'id dunya. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk pandangan mataku atau sesuatu yang menyenangkan hatiku adalah ketika salat. Maka orang beriman seharusnya merasa sangat tenang dan senang ketika salat, bukan setelah salat baru senang. Alhamdulillah, mari wis salat. Salat dari mana? Ya mungkin juga kepanjangan bisa jadi ya. Cuma secara normal seharusnya orang bisa menikmati salat. Wa qauluhu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, adapun firman-Nya dan orang-orang yang berpaling atau menghindarkan diri dari al-lagwu ay 'anil batil. Ya, menghindarkan diri atau berpaling dari segala sesuatu yang batil. Wa huwa, yaitu yashmalus syirka, termasuk yang dimaksud dengan perbuatan batil itu adalah kemusyrikan, kama qala ba'duhum, sebagaimana pendapat sebagian. Wal ma'asi, dan termasuk juga perbuatan maksiat, kama qalahu akharun, menurut pendapat yang lainnya. Jadi ada yang mengatakan al-lagwu, yang dijauhi inilah segala macam kebatilan. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa maksudnya kemusyrikan, ada yang mengatakan perbuatan maksiat, wa ma la faidata fihi, dan segala sesuatu yang tidak ada faidahnya, minal aqwali wal af'al, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza marru bil lagwi marru kirama, bahkan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan tidak berfaedah, mereka melalui dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi bahkan mereka ini kalau kebetulan lewat di tempat terjadinya perbuatan yang tidak baik, mereka lewat itu dengan menjaga kehormatan diri, tidak malah terlibat. Pulang dari sini lewat maksiat, ada judi, apa, lempar dadu itu loh, delok sik, mari ngono jajal, mari ngono udu. Jadi
lewat kiroma. Tadi betul-betul mereka menjaga kehormatan dirinya, karena memang perintahnya bagi orang-orang yang beriman adalah menghindar dari segala macam bentuk kebatilan, bahkan termasuk sesuatu bahkan ya tidak berfaedah, meskipun itu sesuatu yang boleh. Jadi ada yang boleh tapi faedahnya tidak ada. Jangankan yang syubhat, apalagi yang haram, yang tidak ada faedahnya pun enggak, meskipun tidak sampai pada tingkat haram. Nah, syubhat, kalau syubhat kan orang yang masuk pada syubhat dikhawatirkan dia terjebak atau terjerumus pada sesuatu yang haram. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, ada teman-teman dulu mengantar seorang mubaligh ya dari sini ke daerah barat. Ya teman-teman muda-muda ini cerita, ini ustadz ini dibawa belok ke kafe. Nah, namanya kafe kan sudah terpikir yang melayani itu cantik-cantik dengan pakaian katakanlah yang tidak terbuka tapi kelihatan bentuk tubuhnya. Maka ustadznya bilang, ketika diminta turun dia bilang, terima kasih, saya nunggu di mobil saja. Itu menjaga betul namanya. Tidak kemudian mumpung tolah-toleh mumpung gak enak anggota ini, gak enak jamaah, tapi dia tidak mau, Pak. Turun pun, meskipun sebenarnya kalau turun pun dia masih bisa menjaga diri dengan menunduk, tapi turun pun tidak mau dari mobil. Saya di parkiran saja, tolong bungkuskan, saya makan di sini. Ini kan bentuk ya, bagaimana seseorang ketika dia berada di satu tempat yang menurut syar'i kurang baik, dia tetap kiroma, tetap menjaga kehormatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, qala Qatadah mengatakan atahumullah min amrillah wa qadahum an dzalika, demi Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan itu. Artinya untuk bisa bertahan dengan kehormatannya ketika mereka melalui tempat-tempat yang di situ ada perbuatan-perbuatan yang tidak ada faidahnya. Wa qauluhu, dan firman Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang melaksanakan atau orang-orang yang menunaikan zakat. Al-aktsarun, jadi mayoritas. Jadi ayat ini menurut al-aktsarun, menurut mayoritas, ala annal murada bizakati hahuna, yang dimaksud dengan zakat di ayat ini adalah zakatul amwal. Jadi orang-orang yang menunaikan zakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat mal. Nah, kemudian ma'anna hadhil ayah makiyah, padahal ayat ini makiyah, ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Wa innama furidatiz zakah bil Madinah, sedangkan zakat itu baru diwajibkan ketika Nabi sudah di Madinah fi sanataini minal hijrah, pada tahun kedua setelah hijrah. Jadi di sini ada analisa ya. Ayat ini menurut pendapat kebanyakan, ayat ini berbicara tentang wajibnya zakat mal. Tetapi kalau diteliti, ayat ini kan turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Sedangkan zakat mal itu diwajibkan setelah Nabi hijrah. Sehingga ada penjelasan, wadzahir, yang jelas, annallati furidot bil Madinah, yang difardukan di Madinah itu, zakat yang difardukan pada tahun kedua Hijriah itu, innama hiya dzatun nusubi wal maqadiril khassah, yaitu zakat-zakat harta yang memiliki nisab dan kadar-kadar tertentu. Artinya apa? Zakat itu sudah ada, sudah wajib bahkan sebelum
hijrah. Diwajibkannya zakat setelah hijrah itu berkaitan dengan harta-harta yang memiliki kadar dan nisab tertentu. Jadi ukuran nisab kadar itu difardukan pada tahun kedua hijrah. Tetapi zakat sendiri sudah ada sejak Nabi masih di Makkah. Makanya disebutkan di sini, wa illa fadh-dhahir anna asla zakati kana wajiban bi Makkah. Yang jelas bahwa pada dasarnya zakat itu sudah merupakan kewajiban ketika masih di Mekah, kama qala ta'ala fi suratil An'am, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa hiya makkiyah, dan surah Al-An'am ini surah makkiyah, diturunkan ketika periode Makkah. Firman Allah bahwa wa'tu haqqahu yauma hasadih, dan berikan haknya atau keluarkan zakatnya ketika panen. Nah, perintah untuk mengeluarkan zakat ketika panen ini ayat turun di Makkah. Jadi sebelum difardukan zakat di Madinah pada tahun kedua. Jadi pertama ya analisanya, kalau dikatakan turun zakat mal secara umum ya, soalnya zakat mal difardukan ketika sudah di Madinah, sedangkan ayat ini Makkiyah. Tapi di ayat Makkiyah yang lain memang ada ayat yang mewajibkan zakat, yaitu zakat pertanian, wa'tu haqqahu yauma hasadi. Berikutnya, waqad yuhtamalu ayyakunal murad bizakati yahuna zakatun nafsi, atau yang dimaksud dengan zakat di sini adalah membersihkan jiwa minasyirki wad danas, dari kemusyrikan dan kotoran dosa. Kaqaulihi, sebagaimana Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, wa qad khaba, dan rugilah man dassaha, orang yang mengotorinya. Dan pada penjelasan terakhir, waqad yuhtamalu ayyakuna kilal amrayni murada, bisa jadi yang dimaksud ya dua-duanya, wa huwa zakatun nufusi wa zakatul amwal, diperintahkan untuk mensucikan, membersihkan, termasuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Zakat itu kan mensucikan, ya, mensucikan jiwa. Dan fa innahu min jumlah zakatin nufus, karena itu termasuk penyucian jiwa. Wal mu'minul kamilu, dan orang beriman yang sempurna imannya, huwallazi yata'ata hadza wa hadza, yaitu orang yang melakukan ini dan ini. Maksudnya ya mensucikan hartanya juga mensucikan jiwanya. Wallahu a'lam. Wa qawluhu walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga farj, kemaluan mereka, illa, kecuali ala azwajihim, atas istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maksudnya alladzina qad hafizu furujahum minal haram, orang-orang yang menjaga al-farj, kemaluan, dari perbuatan-perbuatan haram. Fala yaqa'una fi ma nahahumullahu anhu, mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, min zina au liwat, baik perbuatan itu zina atau liwat. Zina, hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan nikah, atau liwat, homoseks, hubungan sesama jenis. Jadi orang-orang yang menjaga itu adalah menjaga farj mereka dari zina atau liwat. Wala yaqrabuna, dan mereka tidak mendekati siwa azwajahum, selain istri-istri mereka, allati ahallahallahu lahum, yang telah Allah halalkan bagi mereka. Siapa lagi?
wa ma malakat aimanuhum, dan budak-budak mereka minas sarori, yang didapat dari tawanan perang. Ini wa man ta'ata ma ahallahullah, adapun orang yang melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, fala lauma alaihi wala haraj, maka mereka tidak tercela dan tidak melakukan dan tidak apa-apa ya. Kenapa? Karena mereka melakukannya pada tempat yang halal. Walihada qala, untuk itu Allah mengatakan bagi orang-orang yang mendatangi istri atau budak yang mereka dapat dari peperangan itu, fa innahum ghairu malumin, mereka itu adalah orang-orang yang tidak tercela. Tetapi famani btagha wara'a dzalika, adapun orang yang mendatangi di belakang itu, maksudnya selain itu, yang mencari kesenangan seksual selain dari yang diperbolehkan itu, maka apa? Faulaika humul adun, orang yang mendatangi istri dan budak-budak yang mereka dapat dari peperangan itu, mereka disebut al-adun ay al-mu'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah, ini sangat jelas. Jadi bagaimana orang-orang beriman itu betul-betul menjaga diri dari perbuatan zina, apalagi sampai liwat ya, itu lebih parah kalau sampai hubungan sesama jenis. Tapi semua termasuk zina juga merupakan satu di antara perbuatan dosa-dosa besar, sehingga larangan Allah tentang zina itu sangat keras sampai wala taqrabu zina. Jadi dekat-dekat pun jangan. Jadi jangan mendekati, termasuk segala perbuatan yang membuat dekat pada az-zina. Wa qauluhu, dan firman Allah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanat dan janji mereka, ai idza tuminu, jika mereka diberi amanat, lam yakhunu, mereka tidak mengkhianatinya, bal yu'addunaha ila ahliha, tetapi mereka menunaikan amanat itu kepada yang berhak, menyampaikan amanat itu, menunaikan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Wa idza ahadu aw aqadu, dan jika mereka berjanji atau mengikat satu akad transaksi, aufu bidzalika, mereka juga menepatinya. La kasifatil munafiqin, tidak seperti sifat orang-orang munafik, alladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah tentang mereka dalam sabdanya, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini ayatul munafik, ini nifaqun amali ya, bukan nifaqun i'tiqadi, perbuatan, tidak sampai nifak pada masalah akidah. Kalau nifak pada akidah itu orang yang hatinya menyimpan kekafiran, dia kafir dalam hatinya, tapi lisannya mengucapkan amanna. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum, padahal hati mereka tidak beriman. Adapun orang beriman, hatinya beriman, lalu mereka melakukan sifat-sifat ini, itu nifak amali. Jadi mereka melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi kalau ceritanya, kalau dia bercerita itu banyak anunya, hoax ya. Jadi ceritanya panjang, itu benernya sidik, panjang ya. Apalagi Rasulullah mengatakan
Wailul lilladzi yuhaddits fayakdzibu liyudhika bihil qauma. Celakalah orang yang bercerita lalu dia berdusta hanya supaya orang tertawa. Membuat satu kisah lucu tapi dia dusta. Wailul lahu thumma wailul lahu. Celakalah orang seperti itu dan celakalah. Maka di sini peringatan ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kadang-kadang orang menutupi dengan insyaallah. Insyaallah. Insyaallah hanya untuk hanya untuk apa bahasa kita itu? Abang-abang lambe, ya, hanya sekedar, padahal ya, memang sudah tidak niat untuk hadir, tapi mau bilang tidak hadir tidak enak, akhirnya insya Allah isopo. Kadang saya juga kalau diminta hadir itu saya bilang insya Allah itu ya orang tidak terima ya. Insya Allah tahu Pak, insya Allah pun tidak boleh ya. Begitu orang tidak percayanya dengan kalimat insya Allah, karena mungkin sering orang mempermainkan kalimat ini ya. Wa idza tumina khana, dan Rasulullah sudah mengatakan bahwa nanti akan ada satu masa, apa yang terjadi di masa itu, yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang amanah pun dianggap pengkhianat, wa yu'tamanu fihal kha'in, dan para pengkhianat pun malah diamanati ya. Wa qawluhu walladzina ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat mereka ayyuwadzibuna 'alaiha fi mawaqitiha. Yuwadzibun itu artinya ajek. Jadi tidak tidak kadang salat kadang ndak. Kadang tepat waktu kadang ndak. Jadi yuwadzibuna 'alaiha fi mawaqitiha. Orang ini ajek selalu begitu. Dia menjaga sholat pada waktunya dan selalu begitu, bukan kadang-kadang. Karena sebagian mungkin ada yang kadang-kadang yo sholat, kadang-kadang waktunya yo pas, tapi kadang-kadang entek kadang-kadang. Ini yuhafidz itu menjaga, maksudnya apa? Menjaga waktunya. Kama qala Ibnu Mas'ud, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku bertanya ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Jadi kalau kita mencari amal yang paling disukai Allah itu bukan jauh-jauh kok. Amal yang paling disukai Allah adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian apa? Qala birrul walidain, berbakti pada dua orang tua. Qultu thumma ay, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah, akhrajahu fi sahihain. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam as-sahihain. Wa fi mustadrak al-hakim, dalam kitab mustadrak al-hakim, qala, dengan kalimat as-salatu fi awwali waqtiha. Kalau tadi ala waqtiha, dalam riwayat lain dikatakan salat di awal waktu. Jadi usahakan sholat di awal waktu ya. Atau sholat pada waktunya ya, sholat pada waktunya tidak sampai molor gitu ya, tapi lebih utama jika sholat itu di awal waktunya. Wa qala Qatadah, yang dimaksud dengan yuhafizun, menjaga sholat menurut Qatadah adalah menjaga ala mawaqitiha, menjaga waktunya, wa ruku'iha, menjaga rukuknya, wa sujudiha, dan menjaga sujudnya. Ini yang namanya tumakninah. Kalau yang pertama tadi apa? Khusyuk. Jadi yang penting dijaga rukuknya, dijaga sujudnya, tumakninahnya, sah sholatnya. Apakah orang yang tidak khusyuk itu kemudian tidak sah sholatnya? Ya selama syarat dan rukunya terpenuhi sah saja. Rukuknya dijaga, tumakninahnya dijaga, sujudnya dijaga, terpenuhi semua. Khusyuk itu kemudian ada orang yang, maka Rasulullah mengatakan ada orang sholat dan setelah sholat dia tidak mendapatkan kecuali hanya setengahnya.
atau lebih, atau 2/3-nya, atau kurang, bisa hanya dapat 1/3-nya, bisa dapat kurang dari itu. Jadi sholatnya 4 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat, 2 lah gitu ya, ben separuh. Kenapa? Karena mungkin ya tadi Rasulullah sudah mengingatkan bahwa ketika azan dikumandangkan, iblis, syaitan, jin itu lari sejauh-jauhnya ke tempat sampai dia tidak mendengar suara azan itu. Kemudian datang lagi, ketika iqamah dikumandangkan dia lari lagi sejauh-jauhnya. Ketika qomat selesai dia datang lagi, dia berbisik kepada orang-orang yang sholat, sehingga orang-orang yang sholat itu mengingat sesuatu yang sebelumnya tidak diingat. Pas sholat itu masih iling, Pak. Ya kan begitu. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, sehingga ya ada saja kadang-kadang yang membuat kita ini hilang tiba-tiba ya. Maka Rasulullah mengatakan tidak semua orang yang sholat sekian rakaat itu dapat semua. Ada. Tetapi apakah ini berkaitan dengan sah atau tidak sah? Tidak. Kalau sahnya selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sholat itu sudah sah. Maka di sini Qadadah mengatakan orang yang menjaga waktunya, termasuk menjaga rukuknya, termasuk menjaga sujudnya, itu adalah orang yang menjaga sholat. Ya. Kemudian waqad iftataha Allah dzikra hadhihi sifatil hamidah, dan Allah Subhanahu wa taala membuka tentang sifat-sifat yang mulia ini bisolah di ayat pertama tentang sholat, qad aflahal mu'minun. Kemudian waqtatamaha bisolat, ditutup pada ayat 9 dengan sholat, yaitu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, fadalla ala afdaliyatiha, maka itu menunjukkan keutamaan sholat ya. Betapa utamanya sholat yang di dalam surah Al-Mu'minun tentang orang sifat orang beriman. Setelah qad aflahal mu'minun, maka yang disebutkan sifat pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian sifat ditutup lagi dengan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Ini sudah kita bahas ya. Istaqimu, istiqamalah, dan kalian, penjelasan pertama tidak akan mampu 100%, yang kedua kalian istiqamalah karena pahalanya tidak bisa kalian hitung betapa besarnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna khaira a'malikumus shalah, sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang beriman. Ya kaitannya wudu dengan salat. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, pernah kita sampaikan ketika orang sudah tidak menjaga kesucian dirinya, biasanya juga kurang perhatian pada sholatnya. Tapi orang-orang beriman itu betul-betul menjaga wudhunya, dan dengan wudhu yang baik kemudian sholat pun menjadi baik, karena sebaik-baik amal itu adalah as-salah. Walamma wasafahumullahu ta'ala bil qiyam bihadhihi sifatil hamidah wal af'alir rasyidah, setelah Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan melaksanakan sifat-sifat yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang baik ini, setelah semua tadi ya apa saja, khasyi'un, kemudian menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia, membayar zakat, apalagi, kemudian menjaga diri dari perbuatan zina, menepati sumpah dan janji, kemudian menjaga sholat. Lalu Allah berfirman, ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithunal firdaus,
mereka mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga Firdaus itu. Ma'asyiral muslimin, wa thabata fis sahihaini. Jadi kalau kita bicara masalah mewarisi, itu ada penerima, ada pemberi ya, ada yang memberi warisan, ada yang menerima, ada yang mewariskan, ada yang mewarisi. Maka dikatakan orang-orang ini mewarisi dari siapa? Mendapat warisan dari siapa? Wa thabata fis sahihaini, disebutkan dalam sahihaini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah kepada Allah firdaus. Fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah, sesungguhnya firdaus itu adalah surga tertinggi dan surga terbaik. Minhu tufajjaru anharul jannah, dari firdaus inilah dialirkan sungai-sungai ke surga-surga. Jadi sumbernya ada di firdaus. Wa fauqahu arsyur rahman, di atas firdaus ini ada arsy. Jadi memang surga paling tinggi ya, surga terbaik itu firdaus. Maka kalau berdoa ya tidak usah tanggung-tanggung, minta yang paling baiknya, minta topnya firdaus. Jadi jangan ya Allah masih aku nang pojokan gak popo, ya enggak, yang minta firdaus. Masalah nanti ketemu di bawahnya lah enggak masalah, tapi mintalah firdaus. Kemudian disinilah tentang waris mewarisi itu. Warawa Ibnu Abi Hatim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa walahu manzilan. Keadilan Allah, setiap orang dari kalian itu sudah dibuatkan dua tempat tinggal. Manzilun fil jannah wa manzilun finnar. Kita ini sudah memiliki, sudah disiapkan bagi kita dua tempat. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Maka Allah sudah adil. Allah menyuruh kalau kalian melakukan ini ada rumah kamu di surga, kalau ini ada rumah kamu di neraka. Dan masing-masing kita itu sudah memiliki tempat atau disediakan tempat, satu tempat tinggal di surga, satu tempat tinggal di neraka. Fa in mata fadakhalan nar, kalau ada orang mati ternyata dia masuk neraka, waritha ahlul jannati manzilahu, maka penduduk surga yang akan mewarisinya. Fadzalika qauluhu, itulah maksud firman Allah, ulaika humul warithun, merekalah para pewaris. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah malah disebutkan orang-orang yang masuk surga itu ditunjukkan, itu rumahmu di neraka. Kalau kamu dulu maksiat, itu tempat tinggalmu. Sehingga mereka lebih besar syukurnya karena selamat dari rumah yang ada di neraka. Dan orang-orang penghuni neraka ditunjukkan juga, itu loh tempatmu di surga kalau dulu kamu baik. Tapi kamu tidak baik, maka semakin besar penyesalannya, karena sebelum masuk neraka mereka sempat melihat rumah mereka yang ada di surga. Ini tentang ulaika humul warithun. Wa qala Ibnu Juraid an Laits an Mujahid, ulaika humul warithun, mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Fal mu'minuna, maka orang-orang beriman, yarithuna manazilal kufar, mereka menjadi pewaris tempat tinggal yang ada di surga yang awalnya disiapkan, tetapi mereka menjadi orang kafir. Li'annahum kullahum khuliqu li'ibadatillahi ta'ala, pada dasarnya semua manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.
Falamma qama haula'il mu'minun bima wajaba 'alaihim minal ibadah, ketika orang-orang beriman melaksanakan kewajiban yang diwajibkan kepada mereka yaitu ibadah, wa taraka ulaika ma umiru bihi mimma khuliqu lahu, sedangkan orang-orang kafir meninggalkan perintah untuk apa mereka diciptakan. Jadi sudah disebutkan sama-sama diperintahkan untuk beribadah. Orang beriman kemudian melaksanakan perintah itu, orang-orang kafir tidak melaksanakannya. Ahraza haula'i nasiba ulaika, maka orang-orang yang beriman masuk surga akhirnya mendapatkan bagian mereka. Laukanu ata'u rabbahum azza wa jalla, seandainya orang-orang kafir itu taat kepada Allah, mereka akan menempati tempat itu di surga. Tapi karena mereka tidak, maka orang-orang berimanlah yang akhirnya mendapatkan bagiannya. Bal ablagh min hadza aidon, bahkan ada riwayat yang lebih jelas dari ini, wa huwa, yaitu ma tsabata fi sahih Muslim, apa yang ada dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan an Abi Burdah, dari Abu Burdah, an abihi, dari ayahnya. Ayah Abu Burdah itu Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dari Abu Burdah, dari ayahnya yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin, nanti dari kiamat akan ada beberapa orang dari kalangan orang Islam, bidzunubin mis amsali jibal, jadi mereka ini datang dengan dosa seperti gunung, saking banyaknya. Fayaghfiruhallahu lahum, lalu Allah mengampuni semua dosa itu. Wa yadha'uha 'alal yahudi wan nasara, kemudian menimpakannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ini, dan dalam lafaz yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati, nanti ketika hari kiamat, dafa'a Allah likulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan, Allah akan menyerahkan kepada setiap orang muslim seorang Yahudi atau seorang Nasrani, fayuqallu, dikatakan, hadza fikakuka minan nar, ini tebusanmu dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penjelasan ringkas tentang hadis ini bahwa orang-orang yang berdosa ini kemudian dosa mereka diampuni, maksudnya tidak dihukum karena dosa mereka, lalu dosa mereka ini ditimpakan kepada al-Yahud dan an-Nasara. Di antaranya bahwa bisa jadi seperti dalam riwayat tentang barang siapa membuat sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa karena membuat sunnah itu dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Maka al-muslimun yang melakukan dosa, mereka dosa karena orang Yahudi dan Nasrani ini, entah dipaksa, entah akhirnya orang-orang muslim ini melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu mengandung dosa. Ketika dari kiamat, maka orang-orang muslim ini tidak dihukum karena dosanya, tetapi dosa itu dilimpahkan kepada al-Yahud dan an-Nasara, karena mereka lah yang membuat orang-orang ini melakukan perbuatan dosa. Atau di hadis berikutnya bahwa nanti di hari kiamat ini ada orang muslim, maka Allah mengantarkan atau menghadapkan orang ini seorang Yahudi atau orang Nasrani. Allah mengatakan, ini tebusanmu di neraka. Artinya orang ini tidak masuk neraka dan ini yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini, maka hadis ini dalam penjelasan berikutnya, fastahlafa Umar bin Abdul Aziz Abu Bardah billahi alladzi la ilaha illa huwa. Umar bin Abdul Aziz yang mendengar hadis ini, dia meminta Abu Bardah untuk bersumpah la ilaha illa huwa dengan kalimat tauhid 3 marrat,
bersumpah 3 kali anna abahu haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Burda mau bersumpah sungguh-sungguh bahwa ayahnya Abu Musa al-Asy'ari betul-betul mendengar hadis itu dari Rasulullah. Fahalafa lahu, maka Abu Burda pun bersumpah betul memang Rasulullah menyampaikan seperti itu. Maka wahadil ayah kaqaulihi, firman Allah ini semakna dengan firman-Nya yang lain, tilkal jannah, itulah surga, allati nurithu min ibadina man kana taqiyya, yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Wa kaqaulihi, juga semakna dengan firman Allah, wa tilkal jannah, itulah surga, allati uristumuha, yang diwariskan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, disebabkan oleh amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Jadi pada riwayat terakhir ya tentang mewarisi atau kemudian dosa-dosa itu dipikulkan kepada al-Yahud dan an-Nasara, tetap kita berhati-hati karena sebelumnya kita sudah membaca ayat bagaimana orang-orang kafir berdebat di dalam neraka, bahwa para orang-orang lemah menuntut kepada pembesar-pembesar mereka, kami masuk surga ini karena kamu dulu yang buat kami. Tapi mereka sama-sama di dalam neraka. Nah, hadis ini berbicara tentang hal lain, bahwa bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan maksiat atau dosa karena orang-orang Yahudi dan Nasrani yang membuatnya, lalu orang-orang ini ikut, atau mereka mungkin dengan dalam keadaan terpaksa lalu mereka melakukan perbuatan dosa, dan yang membuat sunnah itu adalah Yahudi dan Nasrani. Maka akhirnya orang-orang Islam ini diampuni dosanya, artinya tidak dihukum karena melakukan dosa, tapi dosanya kemudian dipikulkan kepada al-Yahud dan an-Nasara. Kenapa? Karena mereka yang membuat sunnah itu. Karena kalau dikaji dengan ayat lain, wala taziru waziratun, padahal setiap orang hanya akan menanggung dosanya sendiri. Iya, dosanya mereka Pak. Dosa mereka membuat apa tadi? Sunnah, membuat satu ajaran yang jelek. Itu dosa mereka. Dan ancamannya mereka akan mendapatkan dosa karena perbuatan mereka dan perbuatan orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya orang-orang yang buat sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala karena apa yang dilakukan dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kan betapa rahmat ini luas. Bahkan man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kana lahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan itu. Kan iklannya itu ya, iklannya pengajian itu, nanti jam sekian pengajian Ustadz Ayub saya ini, di bawah barang siapa menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang melakukannya. Setelah mengumumkan tidak hadir, pahalanya sudah banyak. Sudah ya, sebanyak yang hadir dapat pahalanya. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, sampai pada ayat ke-11. Dan sekali lagi, imanlah yang menjadi pertama ya. Kemudian iman itu menumbuhkan amal-amal soleh pada bagian-bagian pokok disebutkan di ayat ini. Sholat dengan khusyuk, hindari perbuatan yang sia-sia, yang sudah sampai pada nisab zakat, zakati, dan termasuk zakati jiwanya, maksudnya sucikan jiwanya, hati-hati dari perbuatan yang menyebabkan zina, kemudian jaga amanat yang ditutup, kemudian dengan tetap pelihara sholat. Itulah yang membuat orang menjadi pewaris firdaus, surga yang sangat tertinggi, dan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.